Kenapa memulai YouTube adalah ide yang brilian, sekalipun tidak ada orang yang menonton video kita. Oke, jadi sebetulnya ini adalah tergantung perspektif kita masing-masing ya, untuk mengambil keuntungan ketika kita membuat video YouTube. Saya itu memanfaatkan YouTube ini lebih dari sekadar membuat video dan diunggah ke dalam YouTube itu sendiri. Nah, jadi saya itu terkadang kagum ya, ketika melihat di acara TV, melihat anak muda itu sangat luas dalam mengungkapkan isi pendapat atau pikiran mereka ketika mereka itu berbicara mengenai politik atau sejenisnya ya. Sebetulnya materi yang mereka bawakan itu cukup berat ya, tetapi dengan kecakapan mereka, mereka ini menyampaikannya dengan sangat ringan dan gampang diterima oleh kita sebagai penontonnya. Nah, dulu ketika orang belajar berbicara, orang-orang mengasah cara mereka berbicara itu di depan cermin. Nah, hal ini sulit sekali untuk dikoreksi ya, karena kita tidak bisa mengulang apa yang kita bicarakan, sehingga sulit untuk dideteksi apakah omongan kita ini boring atau tidak ketika kita berbicara di depan cermin. Nah, ketika era di mana handphone sudah memiliki yang namanya kamera, sedikit orang yang menyadari fitur dari ini ya, sehingga saya juga tidak kepikiran untuk belajar berbicara di depan kamera ketika fitur ini sudah mulai muncul di handphone-handphone. Nah, masuklah ke era di mana YouTube ini berkembang dengan cukup pesat ya. Saya sering melihat banyak sekali konten kreator itu yang tumbuh di YouTube ini. Nah, dari situ saya berpikir kok enak sekali ya mereka berbicara gitu. Nah, timbullah keinginan saya untuk belajar berbicara di depan kamera. Di samping itu, kebutuhan kita zaman sekarang ya, berbicara di depan publik itu sangat penting untuk kita bisa mempromosikan diri kita, menjadikan personal branding kita itu seperti apa di depan publik. Jadi menurut saya, skill dalam berbicara itu sangat penting. Nah, media untuk kita tetap terus praktek untuk bisa berbicara itu dengan cara merekam video kita. Nah, tapi di level saat ini saya itu tidak merasakan adrenalin, kegugupan ketika saya merekam saya berbicara tanpa mengupload. Jadi ketika saya mengupload, saya itu merasakan ada perasaan gugup sedikit lah. Takutnya mendapatkan komentar yang negatif. Nah, rasa gugup ini itu sama seperti rasa gugup ketika kita ingin berbicara di depan publik. Jadi itu yang saya rasakan. Keuntungan yang saya dapatkan paling pertama ketika saya membuat video di YouTube adalah skill berbicara saya itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, kemudian keuntungan yang kedua, kenapa memulai YouTube ini adalah sebuah ide yang brilian menurut saya. Saya memiliki memori gitu ya. Saya memiliki gambaran ketika saya tua nanti, saya melihat diri saya berbicara, berusaha sebaik mungkin dengan melihat video yang saya unggah sebelumnya. Jadi YouTube ini sebagai sebuah dokumentasi saya ketika saya sudah tua nanti, dan saya melihat diri saya begitu luar biasa untuk mempelajari sesuatu hal yang baru dengan rasa optimis, dengan rasa semangat saya yang masih muda. Jadi di situ saya akan bangga melihat diri saya lebih bisa optimis dalam memandang sesuatu. Jadi saya mungkin akan merasa terhibur ketika saya sudah tidak mampu untuk melakukan karya-karya lagi gitu. Jadi tidak ada rasa penasaran misalkan saya harus gagal gitu untuk menjalani kehidupan yang ada ini. Kemudian yang kedua, keuntungan yang kedua adalah saya bisa mewariskan ke anak saya, kemudian cucu saya juga bisa melihat, karena ini merupakan sebuah dokumentasi
saya mengupayakan setiap video yang saya buat itu cukup informatif. Jadi ada skill di situ yang saya wariskan. Kemudian mereka bisa melihat otentiknya saya itu seperti apa ketika berbicara di depan kamera. Keaslian saya, original saya itu seperti apa. Jadi mereka tidak mendapatkan hal itu dari orang lain, tetapi mereka bisa melihat langsung dari video yang sudah saya buat di masa lalu. Jadi itu adalah tujuan utama yang jauh lebih mahal daripada popularitas dan uang yang saya dapatkan dari hasil AdSense. Ya, sekalipun konsep terburuknya saya tidak mendapatkan penonton sama sekali. Kemudian tantangan dari tetap terus konsisten upload walaupun tidak ada orang yang menonton dari video kita harus memiliki yang namanya strategi ya. Jadi untuk kita bisa menentukan strategi apa yang bisa kita lakukan, kita harus tahu dulu nih tantangannya apa. Jadi tantangan yang pertama adalah mengukur keberhasilan dengan cara yang tepat. Nah, maksudnya seperti ini ya. Mengukur keberhasilan dengan cara yang tepat adalah views, like, engagement itu memang penting. Tapi tidak selamanya itu benar ya untuk mengukur progres kita. Yang cukup mendukung untuk mengukur progres kita adalah membandingkan video kita sebelumnya dengan video yang ada saat ini. Nah, jadi itu ya. Jadi jangan hanya mengukur dengan data berapa jumlah views, berapa jumlah like, dan juga berapa jumlah engagement. Tetapi lihatlah kualitas dari penyampaian kita dari waktu ke waktu. Apakah semakin baik, apakah semakin buruk. Jadi itu, kalau misalkan kita tetap menggantungkan perasaan kita dengan angka-angka tersebut, kita sulit untuk konsisten. Karena itu di luar dari kendali kita ya. Yang sama dari itu adalah janganlah kita membandingkan channel kita dengan channel lain karena memiliki style yang berbeda. Mungkin cara penyampaiannya, mungkin dari peralatan yang cukup lengkap. Kita jangan membandingkan dengan hal itu. Sekalipun ini terjadi tanpa kita sadari ya. Nah, terkadang walaupun saya menyadari hal ini, kadang-kadang saya juga lupa karena saya bisa membandingkan diri saya dengan orang lain. Kenapa orang ini memiliki penyampaian yang baik, sedangkan saya itu ngomongnya agak-agak belibet gitu kalau ngomong di depan kamera. Jadi mesti kita sadari, ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, ingat diri kita memiliki otentik kita masing-masing gitu. Jangan sampai hal ini membuat kita frustasi dan enggan untuk membuat konten di YouTube. Jadi menurut saya, kenapa hal ini cukup brilian? Karena ini life skill gitu loh, bukan sekedar jumlah angka, views, dan juga like, tetapi ini lebih ke keterampilan di dalam diri kita. YouTube adalah sebagai tempat mengekspresikan diri kita, memperlihatkan keaslian kita, sedangkan popularitas dan AdSense atau keuangan itu adalah bonus dari apa yang sudah kita jalani. Jadi penempatan posisinya saya itu seperti itu ya, lebih ke diri saya sendiri. Nah, bagaimana caranya? Saya harus membuat materi yang cukup informatif dan bermanfaat bagi orang lain, sekalipun itu materi yang cukup berat. Dan kemudian saya mau coba untuk membuat YouTube ini sebagai sebuah lifestyle baru saya. Jadi saya harus mengupayakan ini sebagai bagian dari gaya hidup saya sehari-hari agar ini menjadi ringan untuk dijalani dan tetap terus konsisten ya. Jadi seperti itu. Apa kira-kira tujuan kamu dalam membuat YouTube? Kirimkan di kolom komentar agar kita bisa diskusi.